Tanggal 31 Juli kemarin saya berkesempatan ataupun mendapatkan kesempatan menghadiri produk launching 2024 dengan temanya itu Intelligent Technology and Innovation Design by Edifier ya, dimana pada acara tersebut Edifier itu menampilkan ataupun memperkenalkan produk-produk mereka. Memang sih dari semua produk yang mereka tampilkan itu ada beberapa produk yang sudah dijual di pasaran ya. Tapi ada juga yang akan launching nanti di tanggal 3 Agustus ya penjualan perdananya. Dan semua produk yang ditampilkan saya yakin itu semua bagus ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa produk saja yang dimana produk-produk yang akan saya bahas di sini sudah jelas, sudah saya coba pastinya dan sudah saya dengar juga kualitasnya ya. Dan begitu juga dengan produk yang akan saya jelaskan ini juga buat saya sih ini produk yang menarik ya. Saya akan langsung mulai aja pembahasannya. Produk pertama yang akan saya bahas yaitu portable Bluetooth speaker MP85. Yang saya suka nih dari produk ini yaitu pada ukurannya ini loh, mini banget. Beratnya aja hanya 70 gram. Tapi nih ya, walaupun ukurannya mini, speaker ini membawa teknologi yang terbilang kekinian ya. Mulai Bluetoothnya itu sudah 5.3. Lalu dengan ukuran yang mini, speaker ini mampu membawa daya tahan ini lama ya, bisa hingga 8 jam dan sudah support ke aplikasi Edifier Connect. Bagian yang buat saya tuh amazing ya pada speaker ini yaitu pada kualitas audio yang dibawa, yang dimana speaker ini itu membawa full range driver sebesar 40 mm sehingga itu sudah saya dengar juga kualitas audionya ini speakernya kecil ataupun mini tapi mampu menghasilkan kualitas audio yang bagus. Contohnya itu power audionya masuk kategori kencang ya, tapi yang saya suka dengan power yang kencang tidak membuat audio yang keluar itu terdengar cempreng ya. Apalagi di sisi micnya ini benar-benar terdengar jernih untuk ukuran yang mini ya. Treble-nya juga kategori bagus. Jadi kalau buat saya dengan ukuran yang mini terus kualitas audio yang bagus, daya tahan yang terbilang bisa diandalkan, teknologi Bluetooth yang sudah kekinian, portable speaker ini cocok banget nih khususnya ini buat kalian yang senang traveling ataupun yang senang naik gunung gitu ya. Jadi bisa menemani kalian selama perjalanan. Produk yang kedua itu tabletop Bluetooth speaker MP230. Yang saya suka dari speaker ini ada pada desainnya ini benar-benar terlihat unik. Kesan retronya itu dapat banget. Desain speaker ini kalau saya lihat menyerupai radio tape ya. Koneksinya juga sudah mengandalkan Bluetooth, lalu ada micro SD, kabel AUX, dan untuk pengisian daya baterainya sudah menggunakan USB-C. Kekuatan baterai pada speaker ini juga termasuk bisa diandalkan karena bisa bertahan hingga 9 jam. Nah, untuk audionya ini speaker ini membawa power outputnya 20 watt dipadu 2x48 mm full range driver sehingga membuat speaker ini mampu menghasilkan audionya ini terdengar kencang. Produk yang ketiga yaitu table Bluetooth speaker QD35. Speaker ini sama seperti speaker sebelumnya, buat saya desainnya unik dan beda ya dari beberapa speaker Edifier yang dimana kan rata-rata itu dominannya itu terbuat dari kayu. Tapi ini material yang digunakan berbeda. Bahkan saat saya lihat speaker ini pertama kali, saya itu langsung teringat pada sebuah kontainer yang biasanya banyak ditemukan di pelabuhan ya. Speaker ini membawa teknologi Splendid Light Effect, membuat speaker ini akan penuh dengan warna. Koneksinya juga sudah mengandalkan Bluetooth 5.3, lalu bisa juga menggunakan USB dan kabel AUX. Pengisian baterainya ini loh sudah support teknologi gallium nitride smart ya, atau bisa disingkat itu GaN, dengan maksimalnya ini 35 watt. Mengenai audionya sendiri sudah support high-res audio wireless, dan LDAC. Power audio yang dikeluarkan juga kategori besar 40 watt dipadu 3 inci driver untuk bass dan mid-nya serta 1 incinya ini untuk treble. Untuk mengenai kualitas audionya dari speaker QD35 ini ya, kalau buat saya nih tidak sengaja juga ya saya dengar kualitas audionya dan posisinya saat itu agak jauh dan ada salah satu peserta mencoba kualitas audionya dan kayak wah ini dari mana nih, dan saya samperin wah ternyata dari speaker ini. Jujur kalau buat saya ini kualitas speakernya bener-bener bagus dari sisi audio ya.
Saya yakin powernya kencang karena saat itu belum pada volume maksimal, tapi sudah termasuk powernya ini kuat. Terus bassnya juga kategori bagus, apa ya, deepnya dapat, vokalnya buat saya ini kategori jernih, dengan treble-nya juga di kategori apa ya, bagus, tidak cempreng. Dan di acara tersebut bisa saya bilang Bluetooth speaker QD35 ini menjadi Bluetooth speaker favorit ya, karena paling banyak dikunjungi. Bahkan saya sendiri tuh kayak pingin banget punya ini speaker, karena ya buat saya kualitasnya memang benar-benar kategori bagus. Produk selanjutnya yaitu ini agak beda ya, Trolley Speaker A38S. Kalau melihat bentuk speakernya, ini cocok banget ya buat digunakan di acara-acara. Apalagi ini ukurannya termasuk kategori compact untuk ukuran speaker jenis trolley ya. Speaker ini juga sudah support multiple audio connection jika punya 2 unit yang sama. Dan dalam paket penjualan, speaker ini juga sudah include mic. Trolley speaker A38S ini membawa baterai kategori besar ya, 6600 mAh, yang dimana mampu bertahan 9 hingga 12 jam. Ada fitur yang menarik dari speaker ini, yaitu misalkan ketika saat itu lagi ada berputar lagu ya, dan di saat berputar lagunya itu ada MC pingin ngomong. Jadi ketika MC-nya ngomong menggunakan mic-nya, otomatis lagu yang berputar tadi power audionya itu berkurang dan fokusnya itu ke suara mic-nya ya, sehingga yang lebih dominan itu suara mic-nya. Jadi ini buat saya sih fitur yang menarik. Kayaknya saya belum menemukan fitur ini pada speaker Bluetooth model trolley seperti ini. Mengenai kualitas audionya, speaker ini membuat driver bassnya ini sebesar 8 inci, sehingga kalau buat saya ini mampu menghasilkan audio dengan bass yang terdengar mantap. Lalu power audionya juga terdengar kencang, jelas vokalnya juga ini kategori clear dengan treble yang bagus. Untuk produk selanjutnya ini yaitu sebuah headphone, ya ini modelnya W800BT Pro. Nah, untuk headphone ini penerus dari W800BT Plus. Saya sudah pegang ya dan coba langsung headphone ini. Buat saya nih, build quality yang dibawa kategori bagus karena benar-benar terasa solid. Saat saya gunakan juga ini benar-benar nyaman berkat bantalan yang di atas kepala dan bantalan pada earpadnya ini ya, buat saya benar-benar terasa empuk, sehingga ini akan memberikan kenyamanan saat digunakan dalam waktu yang lama. Headphone ini juga menggunakan Bluetooth 5.4, jelas akan memberikan koneksi yang stabil, serta headphone ini juga sudah support dual device connection. Edifier W800BT Pro juga ini sudah disematkan mikrofon dengan AI noise cancellation, sehingga memberikan suara yang jelas saat melakukan panggilan telepon. Untuk daya tahan baterai yang dibawa ini benar-benar terbilang lama ya, karena bisa bertahan hingga 45 jam. Tidak ketinggalan, tersedia juga fitur pengisian baterainya ini sudah support fast charging, di mana mengisi selama 10 menit, headphone bisa digunakan hingga 5 jam. Kalau digunakan buat nge-game, headphone ini juga sudah menyediakan fitur game mode yang akan memberikan latency ini jelas akan lebih minim ya, sehingga membuat pengalaman nge-gamenya ini terasa lebih nyaman. Selain adanya fitur game mode, hal yang peningkatan ya dari generasi sebelumnya, yaitu ini mana W800BT Pro ini sudah disematkan yang namanya ANC, serta untuk audionya ini sudah support high res audio, dan ya sudah pasti ini kualitasnya bagus. Sementara untuk ukuran drivernya ini masih sama ya di 40 mm. Nah, untuk mengenai kualitas audionya setelah saya coba kayak apa ya, kayak wow, gitu aja tadi respon saya pertama kali saat coba. Apa ya, kayak bener-bener mantep gitu ya. Powernya kencang, bassnya jelas dapat banget ya. Terus dengan bass yang dominan, tidak membuat sisi vokalnya mendem, masih terdengar cukup clear. Begitu juga treble-nya kategori bagus, tidak terdengar cempreng. Dan yang saya suka dari headphone ini yaitu detailnya buat saya sini kategori kaya. Untuk produk selanjutnya ya ini masih pada sebuah headphone ya, yaitu modelnya WH700NB Pro. Headphone ini penerus dari WH700NB yang pernah saya bahas di channel YouTube saya, dan produk ini juga sudah saya coba ya. Sama seperti headphone sebelumnya, untuk build quality, kualitasnya kategori bagus karena benar-benar terasa solid. Begitu juga saat saya gunakan ini bantalan di atas kepala serta earpad yang dibawa ini, bantalan earpadnya benar-benar kategori lembut. Jadi ini akan memberikan kenyamanan saat digunakan dalam waktu yang lama.
Urusan koneksinya, headphone ini sudah menggunakan Bluetooth 5.4 dan support dual device connection. Peningkatan headphone ini dari generasi sebelumnya yaitu tersedianya fitur ANC. Jadi ketika menggunakan headphone ini mendengarkan lagu jelas akan lebih nyaman ya karena mampu meredam noise di sekitar. Begitu juga saat headphone ini digunakan sebagai audio untuk ngegame ya. Ini juga tersedia yang namanya fitur game mode yang dimana akan menghasilkan low latency sebesar 49 millisecond. Untuk daya tahannya ini sangat bisa diandalkan karena ini lebih lama lagi loh ya. Bisa bertahan hingga 70 jam dan sudah support fast charging di mana mengisi selama 15 menit bisa menggunakan headphone-nya ini hingga 7 jam. Bagian audionya ini mengandalkan 40 mm dynamic driver dan sudah support high-res audio. Untuk headphone ini juga kualitas audionya sudah saya coba. Untuk karakter audionya ini sama sebenarnya, bukan saya masih kayak nggak jauh beda dengan W800 BT Pro. Hanya saja untuk WH700NB Pro ini power audionya sedikit di bawah W800 BT Pro ya. Begitu juga untuk sisi bassnya yang 700 ini sedikit di bawahnya juga, tapi masih mampu menghasilkan kualitas bass yang benar-benar enak. Entakan-entakannya benar terasa deep. Sama juga ya, walaupun posisi bass lebih dominan tidak membuat sisi vokalnya ini terdengar mendem. Buat saya vokalnya juga masih kategori jernih. Begitu juga di sisi high-nya mampu menghasilkan suara treble yang kategori bagus. Untuk detailnya juga buat saya sih ini termasuk cukup kaya. Oh ya, untuk headphone WH700NB Pro dan W800 BT Pro ini sudah support ke aplikasi Edifier Connect. Itu dia produk-produk Edifier yang bisa saya bahas dari acara produk launching 2024 tanggal 31 Juli kemarin ya. Kalau kalian berminat untuk membeli produk-produk Edifier, kalian langsung kunjungin aja deh toko resmi mereka, itu ada di Shopee. Nanti untuk linknya itu saya sertakan pada kolom deskripsi. Oh ya nih, untuk dari tanggal 3 hingga 14 Agustus, Edifier ini mengadakan promo ya, yang dimana mereka itu mengeluarkan speaker eksklusif launch di Shopee pastinya, dimana pada promo tersebut Edifier akan memberikan harga spesial, terus ada voucher serta free gift. Buat saya ini sih promo yang menarik, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Langsung aja cek tokonya dan langsung beli deh. Asli, jangan sampai ketinggalan ataupun kehabisan ya. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.